Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti. Episode 9. Jadi mainan. Duduk sendiri di depan ruang televisi tanpa melakukan apa-apa, membuat matanya mengantuk. Dipandangnya jam yang menempel dinding yang ternyata sudah jam 10 malam. Pantas perut aku sudah pedih. Ternyata sudah jam 10. Apa aku makan saja ya? Hana berkata dengan memegang perutnya. Tapi kalau nanti dia pulang, apa dia marah kalau aku sudah makan duluan? Pusing Hana memikirkan hal ini. Tapi perut aku sudah pedih sekali. Tidak apa, aku makan duluan aja. Bila dia pulang, aku akan makan lagi, batinnya. Ia beranjak dari sofa dan berjalan menuju ke ruang makan. Hana masukkan nasi, sayur asam dan sambal terasi ke dalam piringnya. Menu sudah disiapkannya ini begitu sangat menggugah seleranya. Tanpa terasa, air ludahnya menetes dengan sendirinya. Jangan dipandangi Hana, ayo dimakan, Hana berkata ketika dirinya sudah tidak sabar untuk menyantap hidangan makan malamnya sendiri. Hana masukkan nasi ke dalam mulutnya. Bila setiap hari makan makanan enak seperti ini, pasti bisa buat aku gemuk. Hana mengunyah nasi dalam mulutnya. Ia begitu jarang bisa menikmati hidangan enak seperti yang sekarang dinikmatinya. Makan enak seperti ini buat Hana melupakan suaminya. Dirinya betul sangat asik menyantap hidangan makan malamnya hingga perutnya terasa begitu amat kenyang. Setelah menghabiskan nasinya dengan porsi yang cukup banyak, Hana bersihkan meja makan, menyimpan sambal di tempat penyimpanan, dan kemudian mencuci piring makannya. Setelah meja makan dan dapurnya bersih, Hana kembali ke kamarnya. Di dalam kamar ini ada televisi, namun dia tidak berani untuk menyalakannya. Hana juga tidak pandai untuk menghidupkan AC yang ada di dalam kamar. Hana duduk di depan jendela sambil melihat keluar. Ia menunggu mobil suaminya pulang. Sudah jam 11 malam, tapi dia masih saja belum pulang. Ditunggu bosan dan ngantuk. Gak ditunggu, takut dia marah. Jadi serba salah. Hana melihat jam di dinding kamarnya yang sudah menunjukkan jam 11 malam. Hana merasa tidak tenang bila suaminya belum juga pulang. Berulang kali ia melihat keluar dan juga menang jam di dinding. Mungkin dia nggak pulang, Hana berkata ketika matanya sudah sangat mengantuk dan suaminya belum juga pulang ke rumah. Ia merebahkan tubuhnya di atas tempat tidur dan memejamkan matanya. Davin masuk ke dalam kamarnya yang dalam kondisi sangat terang. Lampu dalam kamarnya masih menyala. Hawa panas terasa sangat mengganggu ketika AC dalam kamarnya tidak menyala. Sebelumnya remote AC menempel dinding dan menyalakannya. Beratu menang istrinya sedang tertidur dengan mengerutkan keningnya. Bagaimana mungkin dia bisa tidur dalam kondisi kamar yang panas seperti ini, pikirnya. Davin tersenyum dan mengangkat sudut bibirnya sebelah kanan ketika melihat pemandangan yang ada di depannya. Hana tertidur dengan rok yang naik ke atas hingga perlihatkan permulaan kaki yang berkulit putih dan mulus. Pikiran kotornya kini sudah memenuhi isi kepalanya. Lagi-lagi ia harus mengakui bahwa hasratnya begitu sangat tinggi bila melihat Hana. Aku tadi membeli alat. Aku akan mencobanya langsung. David tersenyum. Beratu mengikat tangan Hana dan menggunting baju yang saat ini melekat di tubuh Hana. Melihat istrinya sudah polos tanpa memakai apa-apa dengan tangan yang terikat seperti ini, membuat dirinya sebagai ingin bermain-main dengan istrinya. Davin buka pakaiannya karena suhu di kamarnya terasa begitu sangat panas dan tidak disukainya. Pria itu mulai bermain dengan istrinya yang sedang tertidur. Hana terbangun ketika merasakan sesuatu yang menyapu wilayah larangannya. Matanya terbuka lebar ketika melihat suaminya sudah berada di bawah kakinya. "Tuan," hanya kalimat itu lolos dari bibirnya. Kapan dia pulang? Hana baru menyadari bahwa saat ini tangannya sudah terikat. Tubuhnya sudah polos tanpa memakai apapun.
Ia tidak menyadari kapan suaminya pulang ke rumah dan masuk ke dalam kamar. Davin tersenyum tipis memandang istrinya. Pria itu memegang sebuah alat di tangannya. "Tuan, Anda mau apa?" Hana begitu sangat takut ketika Davin mendekatkan alat itu di daerah larangan miliknya. "Aku sengaja tidak menutup mulutmu agar kau bebas berteriak. Malam ini aku bebaskanmu." Davin tersenyum memandang wajah cantik istrinya. Menatap wajah Hana seperti ini membuatnya sadar bahwa ternyata Hana sangat cantik meskipun tanpa make up. "Tuan, ini apa?" Hana bertanya ketika alat getar itu membuatnya tidak terkendalikan. Dirinya merasakan sesuatu yang sangat berbeda ketika suaminya meletakkan benda tersebut. Davin tersenyum dan menjawab dirinya tetap melakukan hal tersebut. Hana seakan tidak mampu menahan rasa yang diberikan oleh suaminya. Ia berulang kali menjerit hingga tubuhnya terangkat kemudian lemas. "Tuan, tolong hentikan," perintah Hana ketika dirinya sudah tak mampu lagi menahan rasa yang tidak dimengertinya. "Aku tahu kau sangat suka lelah ini. Kau sudah basah sayang." Davin mengelapkan jarinya yang basah di bagian dada istrinya. Hana sangat tidak percaya suaminya mengatakan sayang kepadanya. "Tuan, tolong Tuan hentikan. Saya ingin buang air kecil. Saya sudah tidak tahan ingin ke kamar mandi." Hana menatap suaminya dengan penuh permohonan. Saat ini, dirinya sudah tidak mampu menahan panggilan alam. Wajahnya begitu sangat merah, tubuhnya terasa amat lemas. Setelah berulang kali dia merasakan sesuatu yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata, ia hanya menjerit panjang ketika merasakan hal tersebut. Setelah rasa itu sampai ke puncaknya, tubuhnya terasa lemas. Ini untuk pertama kalinya Hana merasakan seperti ini. Entah sudah berapa kali ia merasakan hal tersebut. Ia sudah tidak tahu lagi menghitung. Davin tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. "Pergilah," ucapnya. "Tuan, bolehkah tangan saya dilepas?" Hana berkata dengan wajah yang bersemu merah. Davin menggelengkan kepalanya. Ia menggendong tubuh istrinya seperti sedang menggendong bayi. Hana merasakan jantungnya berdegup dengan sangat hebatnya. Suaminya menggendongnya seperti ini. Wajah tampan Davin itu sangat dekat dengannya. "Ya ampun, semoga dia nggak dengar suara degup jantung aku. Aku sungguh sangat malu bila dia tahu," Hana berkata dalam hati. Saat ini hanya diam dan memejamkan matanya agar degup di jantungnya bisa berkurang. Hana benar-benar sudah tidak mampu menahan rasa ingin ke kamar mandi. Davin buka pintu kamar mandi dengan sedikit menendangnya. Ia masuk ke dalam kamar mandi dengan menggendong istrinya. "Cepat," Davin berkata tanpa menurunkan Hana. "Tuan, tolong turunkan saya dulu," pinta Hana. "Cepat keluarkan," perintah Davin. Pria itu menyuruh istrinya untuk membuang air kecil tanpa menurunkan terlebih dahulu. "Tuan," Hana menghentikan ucapannya dengan sangat terpaksa. Ia membuang air dengan posisi digendong seperti seorang bayi. "Tuan, saya mau cuci sebentar." "Tidak usah," jawab Davin yang kembali menggendong istrinya. Hana sangat malu karena harus membuang air kecil di saat suaminya menggendongnya seperti ini. Wajahnya begitu amat merah menahan rasa malu. Ia sudah tidak mampu untuk memandang wajah suaminya. Davin merebahkan tubuh istrinya di atas tempat tidur. Pria itu mengambil tisu basah dan bersihkan tubuh istrinya. Wajah Hana semakin merah saat melihat apa yang dilakukan suaminya. "Tuan," Hana besarkan matanya saat alat memiliki getaran itu kembali digunakan Davin. Hana tidak menduga bahwa Davin masih melanjutkan apa yang tadi diperbuatnya. "Tuan, saya sudah tidak tahan." Hana akhirnya menyerah. Davin tersenyum tipis ketika mendengar ucapan istrinya. "Lalu, apa yang kau inginkan?" Hana begitu sangat malu ketika akan mengatakan apa yang diinginkannya. Wajahnya memanas. Mungkin saat ini suaminya mengetahui seperti apa rasa malunya. "Katakanlah, hari ini aku sengaja tidak menutup mulutmu agar kau bebas berbicara," Davin berkata dengan mengangkat sebelah bibirnya.
Ia tertipis ketika memandang wajah istrinya yang merah seperti kepiting rebus. Aku menginginkannya, Tuan, Hana berkata dengan begitu sangat malu. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.